Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faza dengan NIM 20050974025 dari kelas PTIA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan teknologi seluler. Nah, pengertiannya, jaringan seluler atau mobile network adalah jaringan komunikasi yang menghubungkan antar pengguna secara nirkabel menggunakan gelombang radio. Jaringan ini didistribusikan di area daratan dengan setidaknya satu transceiver tetap yang berperan sebagai stasiun. Jaringan seluler ini memiliki kemampuan untuk menghubungkan banyak pengguna sekaligus sehingga kita dapat terhubung dengan orang di berbagai wilayah. Dalam perkembangannya, jaringan teknologi telah melewati beberapa kali perkembangan teknologi yang cukup signifikan dampaknya. Pengembangan teknologi ini bisa dari sisi kecepatan, jangkauan, dan berbagai hal yang semakin canggih. Nah, untuk yang pertama ada generasi 1G. Generasi pertama atau 1G tersebut diperkenalkan mulai 1970-an. Bayangkan zaman segitu, bayangkan sudah ada koneksi internet pada teknologi komunikasi tahap ini. Teknologi 1G bekerja memanfaatkan transmisi sinyal analog. Saat itu teknologi ini hanya dapat digunakan untuk panggil telepon saja. Yang kedua ditandai dengan pengembangan sistem analog dengan kecepatan rendah atau low speed dan suara sebagai objek utama. Dua contoh dari pengembangan teknologi nirkabel pada tahap pertama ini adalah NMT atau Nordic Mobile Telephone dan AMPS atau Analog Mobile Phone System. Ukuran ponsel 1G pun tergolong besar bila dibandingkan dengan ponsel masa kini. Contohnya ponsel Motorola Dynatec yang cukup populer pada masanya. Ponsel yang dibuat pada kurun 1984 sampai 1994 ini punya bobot 794 gram dengan bobot hampir 1 kilogram. Berat Dynatec hampir setara dengan bobot Ultrabook. Kemunculan teknologi 1G tersebut juga berperan besar dalam mendorong pertumbuhan pasar telepon genggam. Dikutip Kompas Tekno dari Breakbuku, pangsa pasar telepon genggam saat itu tumbuh dari 30 menjadi 50% dalam setiap tahunnya. Bahkan pada 1990, penggunaan teknologi 1G di seluruh dunia hampir mencapai angka 20 juta jiwa. Lalu yang kedua ada generasi 2G. Untuk gambarnya seperti gambar di bagian bawah kanan, teknologi 1G terus digunakan hingga digantikan oleh teknologi 2G. Perbedaan utama antara kedua teknologi tersebut adalah pada sinyal radio yang digunakan. 1G menggunakan sinyal analog, sedangkan 2G menggunakan sinyal digital. Ponsel yang menggunakan teknologi 2G mulai diperkenalkan pada kurun 1990. Ponsel yang sudah menerapkan teknologi ini bisa digunakan untuk berkirim dan menerima data dalam ukuran kecil. Maksudnya data di sini adalah pengiriman pesan atau SMS. Pesan bergambar serta pesan multimedia. Lalu teknologi 2G sendiri utamanya dibuat untuk pelayanan suara dan koneksi data yang cenderung lambat. Pemutahiran pada jaringan ini memunculkan istilah 2,5G dan 2,75G. Istilah 25G mengacu pada teknologi 2G yang dikombinasikan dengan General Packet Radio Service atau GPRS. Secara teori, kecepatan transfer data menggunakan teknologi ini bisa mencapai 50 kilobytes per second. Generasi 2,5G adalah generasi yang ditandai dengan adanya GPRS dan pemakaian sinyal Edge. Lalu selanjutnya ada generasi 3G atau disebut 3G. Penerapan standar GPRS pada teknologi komunikasi 2G membukakan jalan untuk akses data yang lebih cepat. Selepasnya muncul teknologi yang dikenal sebagai generasi ketiga atau 3G pada 1998. Teknologi komunikasi 3G disebut juga sebagai mobile broadband pertama. Sebutan itu muncul karena kemampuan mengakses internet dan bisa digunakan sebagai pengganti koneksi internet melalui kabel. Ditandai dengan kemunculan teknologi UMTS atau Universal Mobile Telecommunication Service yang bertujuan untuk memberikan kecepatan akses data lebih baik dengan munculnya teknologi mengakses internet yang lebih cepat yaitu HSDPA atau High Speed Downlink Packet Access. Selain kecepatan transfer data yang membuat akses internet cukup lancar, teknologi ini sudah memungkinkan digunakan kegiatan yang terkait dengan transfer audio, grafik, maupun video.
Singkatnya, teknologi komunikasi tersebut sudah mampu digunakan streaming video atau melakukan video call. Internet Telecommunication Union menyebutkan bahwa teknologi 3G ini diharapkan bisa mewujudkan kecepatan transfer data minimal 2 MB untuk pengguna yang sedang diam atau berjalan dan 348 kilobytes jika sedang bergerak dalam kecepatan tinggi. Namun tidak dijelaskan secara baku berapa kecepatan maksimal yang diharapkan. Untuk gambar HP yang menggunakan generasi 3G bisa dilihat di gambar bagian bawah kanan. Nah, selanjutnya ada generasi 4G. Teknologi komunikasi generasi ketiga itu selanjutnya dikembangkan menjadi generasi keempat atau 4G. Ada dua sebutan untuk teknologi 4G yang saat ini dikenal. Pertama adalah Long Term Evolution atau LTE dan serta Long Term Evolution Advanced atau LTE-A. Ditandai dengan layanan akses internet yang lebih lengkap dengan basis internet protokol dan adanya perkembangan Wi-Fi dan WiMAX. Teknologi LTE secara teori menawarkan kecepatan unduh atau download hingga 100 MB dan kecepatan unggah upload hingga 50 MB. Kecepatan tersebut bisa lebih cepat lagi tergantung rilis teknologi yang digunakan oleh operator. Meskipun begitu, LTE sebenarnya masih diberi label teknologi pra-4G. Pelabelan tersebut karena kecepatan teoritis yang ditawarkan LTE belum mencapai standar 4G dari International Telecommunication Union Radio Communication Sector atau I2R. Organisasi internasional tersebut mengeluarkan International Mobile Telecommunication Advance atau IMDA yang berisi syarat sebuah teknologi komunikasi 4G. Syarat tersebut menyatakan bahwa sebuah teknologi 4G harus memiliki kecepatan unduh maksimal 1 GB dan unggah maksimal 500 MB. Sedangkan LTE yang sering disebut sebagai 4G oleh operator seluler belum mencapai syarat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka teknologi LTE-A yang didorong untuk muncul sebagai teknologi True 4G. Perkembangan jaringan seluler dan internet di Indonesia. Layanan komunikasi via seluler menggunakan jaringan 1G berteknologi MNT, North Mobile Telephone, pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1984. Hasil kerjasama antara PT Telkom dengan PC Rajasa Hasana Perkasa. Dilanjutkan pada tahun 1993 muncul sebuah proyek percontohan oleh Telkomsel untuk mengembangkan teknologi 2G. Lalu pada tahun 94, PT Satelit Palapa Indonesia resmi menjadi operator GSM pertama yang menggunakan kartu SIM. Diikuti oleh Telkomsel pada tahun 95 dan PT Excelcomindo Pratama pada tahun 96. Teknologi jaringan 3G di Indonesia lahir pada tahun 2005 berkat uji coba teknologi berbasis WCDMA yang dilakukan oleh Telkomsel. Kemudian pada 2006 Telkomsel resmi menjadi yang pertama mengkomersilkan jaringan 3G sampai di masa sekarang, di mana kita telah merasakan teknologi jaringan 4G dan juga 5G. Jaringan 4G pertama kali diuji tahun 2013 di Pulau Bali dan mulai dikomersilkan pada akhir tahun 2014 di seluruh Indonesia dengan Telkomsel sebagai pelopor utamanya. Saat ini kita pun sudah bisa mengakses internet menggunakan jaringan 5G. Teknologi jaringan 5G pertama kali dicoba pada momentum Asia Games tahun 2018 dengan nama Telkomsel for 5G Experience Center. Hingga kini teknologi jaringan 5G terus dikembangkan agar dapat diakses di berbagai bidang oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Nah, berikut merupakan tabel perbedaan teknologi jaringan. Untuk 5G memiliki teknologi original audio, analog seluler, for voice atau MPS, dan lain-lainnya dengan bandwidth 2 KB. Lalu untuk 2G memiliki teknologi digital narrow circuit data dan kecepatan bandwidth 14,4 hingga 64 MB, dan 3G dengan teknologi digital broadband paket data dan 3,5 G HSPA dan SPA dengan bandwidth sekitar kurang lebih 2 MB. Lalu 5G digital broadband paket data LIP dengan bandwidth sekitar 2 MB sampai 1 GB, dan 5G memiliki teknologi radio wave reconstruction dengan bandwidth sekitar 1 GB. Nah, berikut tabel. Nah, untuk tabel perbedaannya, untuk 2G sendiri hanya bisa digunakan untuk mengirim SMS, 3G mulai ada penambahan bisa menggunakan internet akses, dan 4G bisa penambahan menggunakan video
Lalu untuk 5G sendiri bisa mendapat tambahan Ultra HD dan 3D video dan smart home. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.